Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 24 November 2021 kita memperingati peringatan wajib Santo Andreas Dung-Lac dan kawan-kawan martir Vietnam. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Tuhan Yesus bersabda kepada kita, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dan senada dengan pernyataan Tuhan ini, Santo Hieronymus pernah mengatakan demikian, "In patientia vestra possidebit animas vestras." Dalam ketekunan kita memperoleh hidup kita. Maka saudara-saudariku yang terberkati, bertahan itu artinya sabar. Di dalam kata bertahan ada kata sabar, perjuangan, dan konsisten, serta komitmen yang tinggi. Dalam masa-masa sulit menghidupi iman kita diharapkan untuk tetap bertahan. Bertahan artinya bergantung dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berjanji, sebab tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu memberanikan kita untuk tetap setia dalam iman kepadanya dan bertahan dalam masa-masa sulit. Dalam masa sulit, kasih dan kesetiaannya menopang, menguatkan kita hingga kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan dan damai. Saudara-saudariku yang terberkati, orang kudus yang kita peringati yaitu kawanan para martir yang adalah martir di Vietnam yang kita peringati pada hari ini, yakni Santo Andreas Dung-Lac dan sahabat-sahabat martir di Vietnam yang kita peringati hari ini telah menunjukkan perjuangan mereka dalam melalui masa-masa sulit dan bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat satu-satunya. Santo Andreas Dung-Lac dan ke-116 sahabatnya adalah para martir di Vietnam. Andreas Dung-Lac sendiri adalah seorang imam diosesan asli Vietnam yang menolak mengingkari imannya walaupun ada tekanan dan siksaan serta ancaman kematian pada masa kekaisaran pada waktu itu. Mereka lebih memilih mati daripada mengingkari iman mereka, sebab mereka lebih mengasihi Tuhan Yesus sebagai penyelamat daripada
keselamatan ragawi mereka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa asal dan tujuan hidup kami, Engkau telah meneguhkan hati para martirmu, Santo Andreas Dunglah dan kawan-kawannya, sehingga mereka setia kepada salib putramu sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka kami disemangati untuk menyebarkan kasih-Mu kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan beraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Andreas Dunglah dan kawan-kawan martir, doakanlah